Selamat datang di pertemuan ketiga kelas Statistika Dasar untuk Ilmu Sosial dan Perilaku dengan saya Omar Khalifa Burhan. Di pertemuan ini kita akan membahas konsep penting dalam penelitian, yaitu populasi dan sampel. Apa sih populasi dan apa sih sampel? Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui rata-rata waktu tidur mahasiswa di Indonesia, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama, kita mengumpulkan data dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Kedua, kita cukup mengambil sebagian mahasiswa untuk memperkirakan rata-rata waktu tidur mereka. Kalau kita mengumpulkan data dari seluruh mahasiswa, berarti kita bekerja dengan subjek populasi. Sebaliknya, kalau kita hanya mengambil sebagian mahasiswa, berarti kita bekerja dengan subjek sampel. Saya memberikan penekanan pada kata subjek populasi dan subjek sampel. Mengapa demikian? Karena kita perlu membedakan antara subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak yang memberikan data, seperti individu, kelompok, atau objek lain tempat variabel melekat. Misalnya, jika kita ingin mengetahui tipe darah masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia menjadi subjek penelitian. Objek penelitian adalah hal spesifik yang kita amati atau ukur. Pada contoh ini, objek penelitiannya adalah tipe darah. Dalam statistik, kita lebih fokus pada objek penelitian daripada subjek penelitian. Jadi, perhatian utama kita tertuju pada tipe darahnya, bukan orang Indonesianya. Mengapa menggunakan sampel? Kenapa tidak menggunakan populasi saja? Well, karena populasi biasanya sangat besar. Kalau kita mengumpulkan data dari seluruh populasi, kita membutuhkan biaya besar, waktu yang lama, dan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, kita memilih sampel supaya lebih efisien, asalkan sampelnya benar-benar dapat mewakili populasi. Supaya sampel bisa mewakili populasi, kita dapat memilih dua macam teknik pengambilan sampel, probability dan non-probability sampling. Dalam probability sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Dan ada beberapa jenis-jenis dari probability sampling. Misalnya, simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Dalam simple random sampling, kita mengambil sampel secara acak tanpa mempertimbangkan karakteristik tertentu. Misalnya, kalau populasi adalah mahasiswa suatu universitas, kita dapat mengundi nomor mahasiswa untuk memilih 100 responden dari, let's say, 5.000 orang mahasiswa. Dalam stratified sampling, kita membagi populasi ke dalam subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu kita ambil sampel acak dari setiap kelompok strata. Contohnya, kita membagi mahasiswa Universitas Brawijaya berdasarkan fakultas. Lalu kita ambil sampel acak dari setiap fakultas yang ada. Kemudian ada cluster sampling. Dalam cluster sampling, kita membagi populasi menjadi kelompok atau yang disebut dengan cluster. Lalu kita memilih beberapa cluster secara acak dan meneliti seluruh anggota dalam cluster tersebut. Contohnya, jika populasinya adalah mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya, kita punya 6 departemen sebagai unit cluster. Dari 6 departemen ini, kita undi untuk mendapatkan 2 departemen. Lalu, kita kumpulkan data dari semua mahasiswa di 2 departemen yang terpilih. Selanjutnya, non-probability sampling. Pada teknik ini, tidak semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk terpilih. Kita biasanya menggunakan teknik ini kalau akses ke populasi terbatas atau penelitian masih bersifat eksploratif. Contohnya, purposive sampling. Kita memilih sampel karena kita anggap mereka punya informasi yang relevan. Contoh, kita memilih pakar psikologi untuk penelitian tentang kesehatan mental. Kemudian, convenience sampling. Kita memilih sampel yang paling mudah untuk kita jangkau. Contoh, kita menyebarkan kuesioner ke mahasiswa yang sedang berada di kantin kampus. Kemudian ada snowball sampling. Di sini kita memulai pengambilan sampel dari beberapa orang, lalu meminta mereka merekomendasikan orang lain yang relevan. Contohnya, kita meneliti komunitas kecil dengan meminta partisipan awal mengajak anggota lainnya seperti mahasiswa penyandang disabilitas di satu universitas. Saat kita mengambil sampel, kita perlu berhati-hati terhadap bias. Bias terjadi ketika sampel yang kita pilih tidak mewakili populasi dengan baik, sehingga hasil penelitian menjadi tidak akurat atau menyesatkan. Ada beberapa jenis bias yang sering muncul dalam pengambilan sampel. Misalnya, selection bias.
Selection bias muncul kalau kita memilih sampel dengan cara yang membuat kelompok tertentu dalam populasi memiliki peluang lebih besar untuk terpilih dibandingkan kelompok lain. Akibatnya hasil penelitian jadi berat sebelah. Misalnya, kalau kita hanya mengambil sampel mahasiswa yang hadir pagi hari di kampus, kita melewatkan kemungkinan mahasiswa yang lebih sering hadir di siang atau sore hari. Lalu non-response bias. Non-response bias terjadi ketika sebagian orang dalam sampel tidak memberikan jawaban, dan mereka yang tidak merespons punya karakteristik berbeda dengan yang merespons. Contoh, kalau kita menyebarkan survei tentang kesehatan mental, mahasiswa yang merasa stres berat mungkin justru enggan mengisi kuesioner, sehingga hasilnya kurang menggambarkan kondisi sebenarnya. Lalu ada voluntary response bias. Bias ini muncul kalau hanya orang-orang yang sangat tertarik atau punya pendapat kuat yang memilih untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian. Akibatnya, pandangan kelompok ini bisa mendominasi hasil penelitian. Contoh, kalau kita membuka survei online tentang fasilitas kampus dan hanya mahasiswa yang merasa sangat puas atau sangat kecewa yang mengisi, hasilnya bisa terlalu ekstrim. Kenapa sih kita perlu memperhatikan bias? Kalau kita tidak mengantisipasi bias, kita bisa mengambil kesimpulan yang keliru tentang populasi. Oleh karena itu, kita perlu merancang teknik pengambilan sampel dengan hati-hati, memastikan sampel cukup beragam dan mewakili populasi, dan menganalisis potensi bias sejak awal, lalu menyebutkannya secara terbuka dalam laporan penelitian. Demikian sesi kuliah ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Take care. Bye-bye.